selamat datang di video kali ini. Kembali lagi sama aku Nurlita Wayu Kartika. Nah, kali ini kita akan membuat video. Ini merupakan video proses dari pembuatan tas yang berbahan dasar dari kardus gitu. Jadi kita di mata kuliah Inokraft di pekan kelima ini kita membuat bahan dasarnya tuh menggunakan kardus, dan aku pribadi itu memilih untuk mengolah kardus ini menjadi sebuah tasnya tuh seperti handbag kayak gitu ya. Jadi kita akan buat handbag yang bahan dasarnya tuh dari kardus kayak gitu. Nah, sebenarnya ini tuh terinspirasi dari apa? Terinspirasinya tuh dari sebuah tas juga. Jadi tuh kalau semisal kalian tahu ada namanya Dior Book Tote, nah nanti aku akan tampilkan di sini referensi gambarnya seperti apa. Jadi aku akan bikin tas yang seperti itu, yang kaku. Tapi memang nggak sebesar itu sih ekspektasinya. Hanya saja dia pokoknya lebih kokoh dan lebih terstruktur aja gitu, karena kan terbuatnya kan dari kardus gitu ya. Jadi lebih terstruktur dan lebih kokoh gitu. Jadi karena hal itu tadi aku pengen bikin semacam kayak Dior Book Tote kayak gitu, tapi ini lebih untuk kepada digunakan untuk belanja, mungkin ya tas belanja gitu, tapi yang lebih terstruktur. Dan juga ini dengan tentunya juga dengan beban yang lebih ringan, karena memang kan ini rangkanya kan dari kardus ya, jadi nggak bisa digunakan dengan beban yang terlalu berat kayak gitu. Tapi kita tetap akan menjahit tasnya supaya nanti itu tetap tetap kokoh, tetap kuat gitu, dan antisipasi kalau biar itu nggak jebol kayak gitu. Nah, daripada kita lama-lama untuk intronya, lebih baik kita langsung aja ke videonya. Oke. Nah, di sini kita udah potong pola tasnya mulai dari yang ini. Nah, ini polanya ukurannya 30 dikali 25. Ini untuk bagian depan tas. Ini nanti aku potongnya jadi dua sisi. Lalu yang sebelah sini, nah ini adalah ini pola untuk bawah tasnya. Nah, ini aku untuk ukurannya sendiri itu 30 lebar dengan ini lebarnya dan panjangnya di sini bukan 11 tapi 15 ya guys, gitu. Karena nanti kita akan pasang bawahnya seperti ini. Jadi ini untuk alasnya. Lalu untuk yang ini adalah untuk bagian samping. Jadi ditaruh di sebelah yang sini. Ya, nanti ini ukurannya adalah 15, lebar 15 ke sini, dan panjangnya itu adalah 25. Jadi nanti menyesuaikan. Dan nanti kira-kira akan dipasangnya seperti ini. Nah, ini nanti satunya lagi ini dipotong 2 kali ya, yang ukuran ini untuk samping. Ini nanti dipotong 2 kali, lalu dipasang di sebelah sini dan yang di sini. Lalu yang untuk ukuran bawahnya seperti ini. Lalu untuk ukuran yang ini dikali 2 ya. Jadi ini nanti akan dipotong 2 kali. Ini 2 kali untuk bagian depan dan belakang. 1 potong untuk bagian bawah dan 2 potong juga ini untuk bagian samping. Jadi di sini gitu. kita mulai untuk proses menempelkan kainnya ke kardus. Jadi di sini aku menggunakan lem Raja Wali seperti yang kerajinan kemarin. Jadi kita akan menggunakan lem Raja Wali karena di sini lebih kuat, terus juga lebih mudah diaplikasikan gitu ya pakai lem Raja Wali. Jadi ini aku olesin ke semua permukaan dari kardusnya dulu, baru nanti akan ditiban ke ke kainnya kayak gitu. Jadi di sini aku olesinnya secara merata aja. Nah, itu tanpa ada campuran dengan air ya. Jadi itu benar-benar kayak itu aja, lem Raja Wali aja gitu. Nah, itu aku tempelin di bagian sisi yang pinggir dulu, baru nanti aku olesin yang selanjutnya. Nah, itu udah di part selanjutnya. Jadi di sisi yang sebelahnya itu aku mulai untuk
balurin semua lem Raja Walinya tadi. Nah itu aku balurin bener-bener kayak merata gitu, nggak ada yang tebel, nggak ada yang tipis, pokoknya semuanya rata. Dan pokoknya tuh sesuaiin aja sama kamu mau ngerekatinya tuh kayak gimana gitu. Nah kalau itu kan aku bener-bener harus kayak nempel ya, jadi nggak cuma di sisi-sisinya aja tapi bener-bener kayak di seluruh sisinya, itu nggak hanya di pinggiran aja kayak gitu. Jadi ini aku ngeratainnya pakai kuas, terus aku pokoknya semuanya itu sih, jadi aku bener-bener ratain semuanya. Nah itu juga aku ratain gitu supaya nantinya tuh nggak ada kayak gumpalan-gumpalannya gitu. Nah itu aku karena emang kurang kurang sabar aja mungkin ya. Jadi aku plototin semuanya lem Raja Walinya itu, baru aku ratain. Nah pokoknya kayak gitu deh. Kalau semisal dirasa ada yang kurang rata, ya udah nanti langsung aja kalian olesin aja pokoknya bagian yang nggak rata. Nah itu kan udah tertempel ya, jadi yang sisi sebelumnya, sisi yang satunya, nah itu kita ganti untuk nempelin yang sisi atas, pokoknya pinggir-pinggirnya itu. Nah itu caranya itu aku sisain partnya gitu, jadi aku nggak langsung kayak dipasin gitu loh, kayak ada jedanya supaya nanti tuh dalam proses menjahit itu tuh akan lebih mudah gitu. Jadi ada yang dia tuh nempelnya tuh hanya kain ke kain aja gitu, nggak dari kain ke kardus, karena nanti kalau semisal dipasin ke kardusnya nanti kita bakalan kesusahan gitu dalam menjahit tiap sisinya kayak gitu. Jadi itu aku mulainya tuh nge lemnya itu memang dari kainnya aja gitu, biar kainnya tuh semuanya kena, terus baru nanti ditempel gitu. Nah ini adalah penampakannya setelah dijahit. Maaf aku nggak nge-record proses jahitnya, pokoknya yang ini yang aku tunjukin ini itu adalah proses jahit sendiri. Nah nanti kelihatan deh ya pokoknya sama yang jahit di mesin gitu, karena aku ada dua part gitu yang aku jahit sendiri, tapi berhubung karena part selanjutnya tuh kayak susah banget, terus bagian bawahnya tuh agak susah untuk nyambungin, jadi aku minta tolong ke tukang sofa supaya mereka bisa jahitin tas aku itu, karena mesin jahitnya kan lebih kuat gitu ya. Nah ini untuk bagian dalamnya kalian bisa tambahin kain, ditutupin gitulah pokoknya sampai kardusnya tuh nggak kelihatan kayak gitu. Nah sekarang waktunya kita membuat gagang tas, pegangan tasnya. Nah jadi pegangan tasnya ini akan dibuat dari sisa kain yang kita punya, asalkan kalian tuh maunya, ini tergantung dari model tas yang kalian mau. Jadi kalau aku karena ini maunya handbag, jadi nggak terlalu butuh yang banyak dan panjang, yang penting dia tuh kuat aja gitu dan cukup kayak gitu deh. Jadi ini aku potong panjang aja, terus nanti kita bagi dua, terus kita lempit-lempit gitu, baru kita jahit kayak gitu. Nah jadi ini adalah proses aku mengguntingnya gitu. Nah itu udah selesai panjangnya segitu, nanti kita bagi jadi dua. Nah jadi dibagi dua, setelah itu nanti kita akan lempit gitulah ya, pokoknya jadi lebih rapi, jadi lebih bagus. Nah kayak gitu. Tapi ini aku salah sih, ini terlalu kecil karena memang tas aku tuh agak besar, jadi nanti aku akan pakai bagian yang paling bawah itu, makanya nanti hasil jadinya tuh gagangnya itu warnanya putih bukan hitam seperti yang aku bikin. Pokoknya intinya seperti itu sih guys. Nah lalu yang di sini ini kita mulai untuk proses menjahitnya. Nah ini aku kan seperti yang aku bilang tadi, aku tuh pakainya yang warna putih atau bagian sisi kain yang putih. Nah itu jadi lebih kuat, terus juga lebih tebal. Nah ini aku jahit biasa pakai mesin jahit supaya dia ngunci, pokoknya yang itunya tuh biar ngunci aja gitu. Dan aku jahit itu sesuai dengan alurnya, jahitnya kedua sisinya ya, jangan lupa
kedua pegangannya gitu. Jadi itu nanti biar lebih rapi, dan itu aku posisiin jahitannya tuh ada di tengah kayak gitu, jadi biar lebih rapi aja gitu deh. Nah, ini kita masuk ke proses untuk memasang atau menjahit pegangan tasnya. Nah, ini aku jahitnya jahit manual aja, jahit sebisanya, dan pokoknya rapih, dan yang penting tuh bagian dalam tuh nggak apa-apa kalau misalnya kurang rapi, nanti kan kita juga tutupin lagi. Kalau misalnya mau ditutupin aja. Pokoknya tuh yang luar tuh jangan sampai kelihatan kalau itu tuh jahitannya nggak rapi, dan harus kena juga sampai ke atasnya, jadi biar nggak biar lebih kuat aja kayak gitu. Terus juga ini aku jahitnya pakai benang yang besar sama jarum yang besar juga. Nah, karena kalau misalnya pakai jarum yang kecil nanti tangan kalian tuh jadi sakit. Ini aja walaupun jarumnya besar tapi tuh tetap sakit gitu, jadi pakainya juga benang yang besar juga ya, karena biar lebih seimbang aja. Kan kita kan menjahitnya kan juga menjahit sesuatu yang agak besar dan agak keras kayak gitu, jadi kita harus menjahit, dan alat-alat jahitnya tuh harus yang mumpuni kayak gitu. Nah, jadi hasil jadi tasnya tuh kayak gini. Ya kayak gini. Dia tuh agak kotak gitu lah ya. Terus di sini ada gagangnya atau handbagnya. Jadi ini modelnya kayak handbag tuh. Nah, ini nanti bisa digunakannya kayak gini. Nah, gitu. Tapi ini tuh nggak sekuat seperti yang kayak tas-tas pada umumnya, karena memang dalamnya tuh masih dalamnya tuh ada ya kardus gitu. Jadi ini harus dikuatin lagi, atau memang ya rangkanya kalau misal mau yang kuat ya jangan yang kardus ya, tapi kan ini kita kayak ya supaya gampang aja gitu. Jadi ini model tasnya lucu sih, dan itu kayak tas-tas ke pasar gitu bisa banget lah ya. Dan ini muatnya memang kayak harusnya tuh yang agak sedikit ringan gitu, jadi ini bagus. Dan ini semuanya dijahit. Nah, ini dijahit, sisi-sisinya semuanya dijahit gitu supaya dia lebih kuat. Nah, kalau misal kalian terlalu sulit untuk menjahitnya, kalian bisa minta tolong ke tukang sofa buat jahitin ini supaya lebih rapi dan lebih kuat gitu. Nah, seperti ini model tasnya kalau jadi. Nah, lucu kan, jadi kayak handbag yang lucu banget lah. Pokoknya tas-tas ke pasar gitu bisa lah ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai, menonton video proses pembuatan dari cardboard handbag ini. Semoga kalian merasa terbantu dengan video tutorial ini, dan terima kasih untuk dosen saya juga, yaitu Bapak Chandra, yang sudah memberikan tugas ini. Terima kasih banyak. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan membuat kerajinan lainnya. Tetap di channel aku Nurulita Wayu Kartika, dan jangan lupa subscribe dan like. Oke, terima kasih. Dadah.